Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun anda berada, kita jumpa kembali bersama channelnya Ceng Dedi di Tasikmalaya, yang mana di kesempatan siang kali ini sedang berada di salah satu tempat, yaitu makam keramat, yang saya mungkin kesini sudah kedua kalinya. Pada beberapa hari yang lalu saya datang bersama ketua RT-nya di sini, di tempat ini, di makamnya, yang nanti kita tanya aja langsung ya. Dan seperti ini guys, situasi suasana makam keramat yang patut kita jarohi, karena atas jasa-jasa beliau lah kita senantiasa bisa seperti sekarang ini ya. Dan nanti kita akan langsung bertanya aja kepada pengurus yang ada di sekitar sini, yaitu Bapak RW yang kebetulan sekarang lagi hadir di sini. Oke. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya saya mengganggu waktunya kepada Bapak. Saya sudah datang di sini beberapa hari yang lalu dengan Pak RT ya, untuk menelusuri makam keramat ini, karena saat itu mungkin saya tidak begitu jelas karena belum lengkap tentang makam-makam siapa di sini ada. Oke Pak, kalau bisa boleh tahu ya, ini makam siapa aja di sini? Ada 3 makam Pak ya. Siapa aja salah satunya? Yang pertama makamnya Mbah Kalijaga, Iya. Mbah Anjung, Mbah Kamasan. Iya. Jadi 3 makam itu 3 makam ini ya. di satu tempat ini. Sedangkan di tempat yang lain itu makam-makam umum atau keturunannya Pak? Ini ada juga makam umum, kan ini bersangkutan dengan posisinya sama Iya. makam umum. Iya. Barangkali ya pasti ada lah pengikut-pengikutnya. Iya, iya. Bapak ya. Oke guys, itu tadi keterangan dari Bapak RW yang kebetulan sekali beliau yang sangat rajin untuk mengurus makam di sini. Setiap minggunya dia selalu membersihkan tempat ini tanpa ada yang menyuruh, tapi dia itu hanya mungkin sejak karena Allah untuk membersihkan, merawat makam ini, karena makam ini yang jelas pada zaman dahulu adalah makam di saat kerajaan ataupun bagaimana, kita sendiri belum tahu apakah ini ada keturunan dari Sukapura ya. Nanti kita akan cari lebih dalam lagi bagaimana makam ini berada di sini, siapa keturunannya, apakah di zaman apa beliau berjuang di tempat ini. Oke guys, itulah penjelasan kami dan tentang video kami. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu mengikuti channel-channel kami, karena insya Allah dengan adanya channel kami bisa membantu kepada warga masyarakat yang ada keramat di sekitar kita. Insya Allah kami akan selalu hadir bersama Anda. Dari Tasikmalaya, Ceng Dedi mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa. Mohon di pihak Gunung Subang. Jangan sekurang masih sahkeun nih mengenai sautik jalan. Oke guys, kali ini saya sudah berjumpa dengan salah seorang sesepuh ataupun yang paling tua di kampung ini, yang mana beliau akan menjelaskan siapa keramat yang ada di atas itu. Ayo kita tanyakan aja langsung. Dan walaupun dengan berbahasa Sunda itu memang aslinya bahasa Sunda itu yang dipakai oleh Bapak ini. Manawi Bapak Uninga keturunan di mana itu Pak? Manawi di Sukapura atau di mana Pak? Ieu teh ari numutkeun sajarah mah anu kawit-kawitna mah ieu mah riwayat zaman Sultan Agung Sultan Agung, mohon. di Mataram. Mohon. Margi ningali dina batu Mohon. di Jawa keneh batu kieu mah Mohon. sami dugi ka Karawang oge Batu kieu. Mohon. Mangga telung ti. Mohon. Enten itu zaman Sultan Agung bade nyerang ka Batawi. Betawi itu alhamdulillah. Jadi enten hari teh Sultan Agung teh ngadama lumbung Mohon. nya eta jalmi anu teh nu berilmu bae gitu. Mohon. Dan dirisna bara tumenggung. Mohon. Tak kanggo panganjerkan saudadu tentara-tentara di Mataram Mohon. kanggo ka Batawi. Mohon. Margi anu ti payun mah kalaparan. Mohon. Tah anu meuting sejarah tiasa ditalung ti ayeuna. Mohon. Anu mawi aya bahasa Tanur, naon luput arang. Mohon. Tina tatanen teh waktu harita. Gitu ai pemenak abdi mah anu teu kasalusur. Mohon.
Suka sana pemenak sanes mah. nya panginten sawir dongeng teh aya riwayatna mau mungkin istilahna enak tiasa aya dongeng seperti kitu upami teh aya asal usulna gitu. Margi makam ieu mah ngaderet dugi ka Karawang aya gitu. Patilasan kieu mah ningali bangga we tingali batuna. Mohon. Da ari di dieu makan tenannya batuna kieu. Mohon. Di Banjar anu teu aya batu teu aya gunung. Mohon. Batuna mah sami batu kieu. Iya sadaya. Batu ipis Mohon dempra. ras. Itu Jajang. Dan sedikit boleh ada bocoran, ada di sana kan kelihatan ada pembangunan dari besi. Mungkin itu siapa sih yang membangun bikin pagar di situ? Apakah dari pihak pemerintah atau swasta atau pribadi gitu? Itu dulu saya tanya-tanya sama Pak RW lama ya Pak ya. Ini dari dinas seni dan kebudayaan katanya Dari gitu. cagar budaya ya. Ya seni budaya gitu. Dan dulu saya belum menjabat Jadi RW gitu ya. Dan mungkin ini sebagai PR buat pemerintah bahwa di sana juga sudah dibangun oleh pemerintah dulu untuk pembuatan pagarnya dari cagar budaya untuk Malaya. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu karena ini adalah makam keramat yang Tiruna pengen ke ngadi maafkan caranya biar lumayan berpahan ada di nama tapi itu kan kami non seperti ini nama saya di budaya non Allah mesti rasyid. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imama Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Allahumma ya Allah. Allahumma Allahumma ta'ala masyirri wa niyati wa taqabbal minni wa hajat. Allahumma masyirri wa niyati wa taqabbal minni wa hajat. Allahumma masyirri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. apa kapal ini? Kita makam di dia sana Tiruanana Pak. Mohon Di antawisnya Hawaii paling mana itu? pangitan ya sayanya dengan yang kali jaga, yang anjing, yang kamasan, Pak. Pangitan dari perkawis nu mana nama pangitan sakitu teh. Terus. Oke guys, tentunya saya sekarang masih berada di salah satu makam keramat, tepatnya di daerah Kampung Genteng, Kelurahan Cilemajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Dan seperti ini kita lihat guys, ada 3 makam yang berderetan. Konon katanya menurut sejarah bahwa ini adalah keturunan dari Mataram. Wallahu alam. Dan di sini ada juru kunci ataupun kuncen, kalau orang Sunda bilang, bahwa Bapak RW sebagai juru kunci di sini untuk selalu membersihkan makam-makam ini, karena beliau sangat peduli untuk membersihkan makam keramat yang penuh misteri. Bahkan di makam inilah mungkin banyak juga yang sering datang untuk berziarah, untuk sekedar memberikan doa dan sebagainya. Karena kita datang ke makam tentunya untuk mengirimkan doa, untuk berziarah ke makam untuk mengirimkan doa kepada baik itu di keramat maupun di makam-makam keluarga. Tentunya kita datang ke makam untuk berziarah mengirimkan doa.
Oke, masih bersama channelnya Ceng Dedi di Tasikmalaya, dan jangan lupa untuk bantu saya untuk like, komen, dan subscribe. Dan mudah-mudahan video kali ini menambah ilmu pengetahuan buat kita semuanya, terutama sekali buat rekan kaula muda yang mungkin selama ini belum tahu keberadaan makam-makam keramat. Dan marilah kita sama-sama untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk merawat, karena dengan jasa-jasa beliaulah apapun itu kita menjadi manusia seperti sekarang ini. Karena mereka itu adalah para pejuang pada zaman dahulu, baik itu dari pihak manapun juga, mereka tetap berjuang untuk kemerdekaan. Seperti sekarang sudah merdeka, tidak ada lagi yang namanya penjajahan dan sebagainya. Oke guys, yuk kita sama-sama untuk berdoa untuk beliau, yaitu Eyang Kamasan dan juga Eyang Kalijaga. Kemudian siapa satu lagi tuh, karena di sini ada 3 makam ya. Dan menurut kakek tadi katanya pada zaman dahulu, sedikit bocoran ataupun sedikit pengalaman bahwa ini adalah keturunan dari Mataram, yang pada saat itu beliau untuk datang ke sini, apakah itu untuk menyerang ataupun bagaimana kita sendiri nggak tahu. Yang jelas ini adalah napak tilas makam-makam keramat yang ada di seputaran Tasikmalaya. Dan ini sebagai ciri contoh katanya bahwa batu-batu seperti ini adalah batu yang ciri khas makam keramat yang dari Mataram. Jadi betul apa tidak, hanya Allah lah yang tahu. Bahwa kita semua mungkin masih bertanya-tanya ciri apa dan apa betul bahwa ciri batu ini adalah ciri makamnya pejuang dari Mataram. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke makam keramat ini. Kita melihat situasi kondisinya seperti ini guys. Dan ini adalah pagar yang dibuat oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dari Dinas Cagar Budaya pada beberapa tahun yang lalu. Dan situasi di dalamnya seperti ini guys. Banyak pepohonan merindangi makam tersebut. Dan guys, sebelumnya kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bakar dulu. Ada kebiasaan orang Sunda, yaitu bakar dupa ataupun kemenyan, untuk melengkapi adat istiadat dari suku Sunda, bahwa kalau kita masuk di makam keramat tentunya kita harus sopan. Pertama salam, terus dilanjut dengan pembukaan dengan membakar dupa ataupun kemenyan. Kita simpan di sini guys ya, di bawah pohon kayu. Dan karena di seputar inilah para entah itu makhluk apa, makhluk mungkin, ataupun supaya tidak datang untuk mengganggu kita dari kita berjaroh. Ini menurut kepercayaan orang Sunda seperti ini guys ya. Jadi selain kita mengucapkan salam, berdoa, dan kita lengkapi dengan pembakaran dupa agar kebiasaan selalu dipakai untuk sopan santun tata krama untuk memasuki area wilayah keramat tersebut. Dan seperti lihat Bapak RW juga lagi memanjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan para leluhur keramat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dari segala dosa-dosanya,
karena apapun itu kita senantiasa harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jangan kemana-mana, pantang terus channelnya Enceng Dedi di Tasikmalaya, dan jangan lupa untuk bantu saya untuk like, komen, dan subscribe. Dan yuk kita manjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya dilindungi dari mara bahaya. Dan sepertinya kita akan melihat bagaimana situasi kondisi makam keramat yang ada di Kampung Genteng, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, kita lanjut berjalan menelusuri makam keramat yang ada di seputaran Kampung Cilamajang. Kita tanam dulu, kita bakar dulu dupa di sini untuk melengkapi jarah kita, karena para leluhur itu kebiasaan membakar dupa ataupun hio ataupun kemenyan, itu banyak ya. Terserah dari kita percaya ataupun tidak, itu adalah adat istiadat kebiasaan orang berbeda-beda.